Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liburan impian ke Italia, naik pesawat, senang rasanya. Perkenalkan, nama saya Lia, daiyah muda Aceh punya. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita hidup di era di mana kecerdasan buatan semakin canggih, tapi kecerdasan akhlak makin berkurang. Coba lihat di kampus-kampus kita, mahasiswa sekarang lebih rajin nge-scroll sosial media daripada nge-scroll buku di perpustakaan. Ada yang semangat banget kuliah, tapi semangatnya buat apa? Buat nitip absen. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bagaimana peran perguruan tinggi dalam membangun peradaban Islam? Padahal hadirin, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Jangan sampai kampus kita hanya mencetak sarjana, tapi tidak mencetak manusia yang berakhlak mulia. Maka dari itu hadirin, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Perguruan Tinggi Menjadi Mercusuar Ilmu dan Akhlak Islami. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Lihatlah betapa Islam memuliakan ilmu. Tapi sayangnya hadirin, banyak mahasiswa yang lebih sibuk dengan reels Instagram daripada realita kehidupan. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Dr. Quraish Shihab pernah berkata, Islam mengajarkan keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Tanpa ilmu, agama akan buta. Tanpa akhlak, ilmu akan sesat. Artinya, kampus bukan hanya tempat mencari gelar, tetapi juga tempat menanam akhlak. Bukan hanya tempat cari IPK tinggi, tetapi juga tempat belajar integritas tinggi. Saudaraku, coba deh kita lihat remaja zaman sekarang. Kalau disuruh melakukan kebaikan, malasnya minta ampun. Ketika disuruh mengaji, 10 menit bilangnya suntuk, 20 menit mulai ngantuk, apalagi 30 menit bisa-bisa tambah mabuk. Giliran internetan, main game online, YouTubean, 10 menit katanya kurang, 20 menit ketagihan, 30 menit kecanduan. Akhirnya apa? Akhirnya nambah lagi, betul? Hadirin yang berbahagia, belakangan ini dunia maya lagi ramai luar biasa. Ada berita viral yang bikin kita geleng-geleng kepala. Dikabarkan oleh Antara News pada tanggal 11 Desember 2024, kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang pria penyandang disabilitas dari Nusa Tenggara Barat
ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelecehan terhadap 15 orang, termasuk anak-anak di bawah umur. Na'udzubillah. Inilah realita yang terjadi di sekitar kita. Hadirin yang berbahagia, melihat realita yang ada, kita tidak bisa tinggal diam. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, perguruan tinggi harus kembali menjadi pusat ilmu dan akhlak, bukan sekedar tempat mencari gelar. Yang kedua, dakwah di era digital harus diperkuat agar media sosial dipenuhi dengan nilai-nilai Islam, bukan sekedar hiburan. Dan yang ketiga, lingkungan kampus harus dijaga agar tetap sehat secara moral dan tidak terpengaruh oleh budaya negatif. Kesimpulan dari pidato yang telah saya sampaikan yaitu perguruan tinggi memiliki peran yang besar dalam membangun peradaban Islam. Jika kita ingin melihat dunia lebih baik, maka perubahan harus dimulai dari kampus. Mari kita jadikan Islam sebagai pedoman dalam menuntut ilmu, agar ilmu yang kita miliki tidak hanya membuat kita cerdas, tetapi juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Kelok Sumawe bawa kamera, singgah dulu di Laut Bangka, FDM Aceh terus mengudara, lahirkan generasi beriman dan bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.